Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufinurul Muhaimini dengan NIM 119700167, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Matematika Keuangan Lanjut. Materi yang akan saya coba jelaskan ini materi mengenai analisis net present value atau NPV. NPV merupakan salah satu metode analisis investasi untuk yang pertama menentukan layak atau tidaknya investasi pada suatu proyek. Yang kedua, membandingkan beberapa alternatif investasi dengan menilai konsekuensinya pada saat ini. Yang ketiga, menentukan nilai sekarang atau present value dari penerimaan atau pengeluaran yang terjadi di masa yang akan datang. Akumulasi dari nilai sekarang dari semua penerimaan bersih atau setelah dikurangi oleh pengeluaran atau biaya selama umur investasi. Di bawah ini ada cash flow suatu investasi. Dikutip dari laman Harvard Business School, cash flow adalah saldo bersih uang tunai yang masuk dan keluar pada suatu periode tertentu. Cash flow dapat positif atau juga negatif. Arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak uang yang masuk daripada yang keluar. Nah, sebaliknya, arus kas negatif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak uang yang keluar daripada uang yang masuk. Nah, lalu di sini ada periode dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Biasanya jumlah waktunya itu bulanan, triwulan, atau tahunan. Lalu ada cash inflows atau di sini dinotasikan sebagai A. Dimulai dari A1, A2 sampai dengan AN. Nah, cash inflows merupakan uang yang masuk dalam pencatatan cash flow. Lalu ada cash outflows, dinotasikan sebagai B. Dimulai dari I0, B1, B2, sampai dengan BN. Cash outflows merupakan uang yang keluar. Lalu ada net cash flows, A dikurangi B, atau cash inflows dikurangi cash outflows. Dimulai dari min 1, 0, A1 min B1, A2 min B2, sampai dengan AN min BN. Nah, net cash flows ini, atau yang disebut juga arus kas bersih, adalah nilai yang memungkinkan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dengan melihat jumlah kas positif atau negatif yang dimilikinya selama periode tertentu. Kemudian di sini ada rumus NPV. NPV sama dengan min I0 ditambah A1 min B1 per 1 plus I dipangkatkan 1. Ditambah A2 min B2 per 1 plus I dipangkatkan 2 ditambah sampai dengan AN min BN per 1 plus I dipangkatkan N. Lalu ini bisa lebih sederhananya seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada rumus lain dari NPV, jadi bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini, yaitu NPV sama dengan min I0 ditambah A1 min B1 dikali dengan P per F I persen 1 ditambah A2 min B2 dikali P per F I persen 2 sampai dengan AN min BN dikalikan dengan P per F I persen N. Nah, untuk keterangannya sendiri, NPV sama dengan net present value. I0 sama dengan investasi pada awal tahun. AT merupakan cash inflows pada tahun ke-T, BT sama dengan cash outflows pada tahun ke-T, AT min BT sama dengan net cash flows pada tahun ke-T, N merupakan umur investasi, dan I merupakan tingkat suku bunga. Yang selanjutnya ada kriteria evaluasi. Suatu proyek investasi dikatakan layak secara ekonomis bila NPV proyeknya itu lebih dari 0. Untuk membandingkan alternatif-alternatif proyek,
Proyek A, NPVA lebih besar daripada 0. Proyek B, NPVB lebih besar daripada 0. Nah, untuk memilih alternatif proyeknya itu dengan pilih NPV yang terbesar. Langsung ke contoh soal. Sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan 2 buah alternatif proyek untuk investasi. Proyek A memerlukan investasi awal untuk membeli mesin sebesar $20.000. Umur ekonomis mesin diperkirakan 5 tahun. Pada tahun kelima, nilai sisa mesin sebesar $5.000. Biaya operasional yang dikeluarkan tiap tahun adalah sebesar $2.000 per tahun. Penerimaan dari penjualan per tahun dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar $8.000 per tahun. Nah, untuk proyek B, investasi awal untuk membeli mesin yaitu sebesar $10.000. Umur ekonomis mesin itu 5 tahun, nilai sisa pada tahun kelima adalah $1.000. Biaya operasi per tahun adalah $5.000. Penerimaan penjualan per tahun $10.000. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah 10%. Lakukan analisis NPV untuk memilih alternatif investasi terbaik. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk investasi A itu dibuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya berisi penerimaan dan pengeluaran, lalu ada net cash flow. Untuk penerimaannya, ini ada penjualan dan nilai sisa mesin. Dari penjualan dari periode 1 sampai dengan periode 5, itu masing-masing ada $8.000. Kemudian ada nilai sisa mesin di periode kelima, itu ada $5.000. Nah, untuk total penerimaannya, atau A, dari periode 1 sampai dengan periode 4, ini masing-masing ada $8.000. Lalu di periode kelima ada $13.000, yaitu penjumlahan dari penjualan dan nilai sisa mesin. Untuk yang selanjutnya ada pengeluaran, ini ada investasi awal dan biaya operasional. Untuk periode ke-0, investasi awalnya sebesar $20.000. Lalu untuk biaya operasionalnya dari periode 1 sampai dengan periode kelima, ini masing-masing $2.000. Nah, untuk total pengeluarannya itu periode ke-0 ada $20.000, periode ke-1 sampai dengan periode kelima itu ada $2.000. Nah, kemudian dihitung net cash flow-nya, pengurangan dari total penerimaan dan total pengeluaran itu ada min 20.000 untuk periode ke-0, lalu periode ke-1 sampai dengan periode ke-4 itu ada masing-masing 6.000, lalu untuk periode kelima ada $11.000. Kemudian untuk penghitungannya, NPVA sama dengan min 20.000 ditambah 6.000 dikalikan dengan P per A, 10% 4 ditambah 11.000 dikalikan dengan P per V, P per F, 10% 5. Sehingga tinggal dihitung, dijumlahkan, sehingga menghasilkan 5.849,3. Atau dengan cara yang kedua ini, dijabarkan satu persatu dari periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, tapi hasil akhirnya tetap sama, yaitu 5.849,3. Nah, untuk investasi B, kemudian dibuatkan juga tabel yang sama, berisi penerimaan, total penerimaan, total pengeluaran, dan net cash flow. Untuk penjualannya ini ada masing-masing $10.000 dari periode 1 sampai dengan periode 5. Nah, untuk nilai sisa mesinnya ini ada di periode 5 yaitu $1.000. Untuk total penerimaannya ini dari periode 1 sampai dengan periode 4 ini ada $10.000. Sedangkan untuk total penerimaan yang di periode kelima ini ada $11.000 hasil penjumlahan dari penjualan dan nilai sisa mesin. Untuk pengeluaran ini periode ke-0 ada 10.000 di investasi awal ada $10.000. Untuk biaya operasionalnya ini dari periode ke-1 sampai dengan periode kelima ini masing-masing ada $5.000. Untuk total pengeluarannya ini di periode ke-0 ada $10.000
di periode ke-1 sampai dengan periode ke-5 ini masing-masing ada $5.000. Nah, untuk net cash flow-nya sendiri ini di periode ke-0 ada yang 10.000, lalu di periode 1 sampai dengan periode 4 ada 5.000 dan di periode ke-5 ini ada 6.000. Ini menggunakan perhitungan yang sama seperti investasi A tadi, sehingga menghasilkan 9.574,9 dolar. Nah, kesimpulannya, NPVA sama dengan 5.849,3 seperti hasil penghitungan tadi, kemudian NPVB juga sudah dihitung, hasilnya 9.574,9. Dapat dilihat bahwa NPVB ini lebih besar daripada NPVA ya. NPVB lebih besar daripada NPVA ya. Maka kita dapat memilih proyek B. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.